Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di sesi prakarya bareng saya hari Jumat tanggal 4 September 2020. Nah, hari ini kita bakalan masuk materi baru tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tapi hari ini saya nggak akan menjelaskan, saya cuma mau ngasih tugas aja terkait materi yang sekarang. Jadi nanti kita akan sama-sama membahas. Jadi bukan cuma saya yang menjelaskan. Kalau materi kerajinan kemarin saya yang menjelaskan. Untuk materi ini kita yang akan menjelaskan. Oke, tapi sebelum masuk ke materinya, sebelum saya jelasin detailnya, saya bakalan kasih tau dulu info seputar ulangan harian kemarin. Terima kasih untuk ulangan hariannya. Hasilnya wow, mantep banget. Dari 120 respon yang masuk, 17 orang yang lolos KKM, alhamdulillah. Sisanya di bawah KKM. Bagus, karena saya percaya kalian ngerjain itu sendiri kan, jadi kayak kalian gak nyontek. Karena saya bilang di awal ini ujiannya sistemnya closed book, jadi saya percaya kalau hasil yang saya terima adalah betul-betul kalian kerjakan tanpa lihat buku. Jadi terima kasih sudah mau jujur, karena saya mikirnya gini, kayak ngapain sih mesti nyontek sama bohong cuma buat pelajaran doang gitu loh. Kayak kalian harus berdosa tuh hanya demi ngebelain nilai. Kalau saya sih nggak mau, mendingan nilai saya kecil terus belajar lagi, mendingan saya diremet daripada saya kayak mesti dosa cuma buat nilai kayak gini doang. Oke, thank you ya udah ngerjain. Nilainya oke. Meskipun 17 orang yang lulus KKM gampang, nanti kita remedi lagi. Kalau kalian mau lihat kayak gini nih. Nah, kalau kalian mau lihat hasilnya, ini dia. Jadi kemarin itu yang masuk mengerjakan ada 121, tapi tadi saya cek sebenarnya 120 aja yang masuk, yang satu orang ini double, jadi ada 8 orang lagi yang belum mengerjakan ulangan harian. Saya tunggu, nanti saya umumkan siapa. Nah, ini dia. Nah, rata-rata nilainya kalau diambil rata-rata 53,16. Alhamdulillah, itu nilainya asli kan, murni kan. Nah, sama range itu nilai paling rendah kalian ulangan harian kemarin itu 20 dan yang paling tingginya 92. Lumayan ya, lumayan apa? Lumayan jauh. Jadi kemarin paling kecil nilainya 20, paling besar 92. Ada 2 orang yang dapat nilai 92, cewek satu, cowok satu. Selebihnya ada yang 80 sampai KKM. Lebihnya uh, alhamdulillah kita ketemu lagi di remedial. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nggak nyontek. Nah, balik lagi ke materi yang sekarang, teknologi informasi yang sekarang. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Totalnya ada 8 materi, ada 8 tema sih, ada 8 tema. Nah, yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tema ini, nanti kita akan membahas dari awal sejarah sampai keadaan teknologi informasi saat ini kayak gimana sih. Kalau bisa pakai timeline ya, misalnya kayak mulai dari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian sampai sekarang tuh kayak gimana sih perkembangannya, awal mulanya kayak gimana. Kalian ceritain aja perkembangannya. Kayak mirip-mirip sama sejarah kali ya. Nah, selanjutnya di tema 2, setelah kita bahas perkembangan teknologi informasi, sejarahnya, kita bakal beralih untuk kenal alat-alat teknologi informasi nih, peralatannya apa aja, kan banyak banget tuh. Nah, saya pengen tahu, kira-kira kalian tahu nggak sih? Kita sama-sama cari tahu ya. Nah, setelah tahu peralatannya, setelah tahu perkembangannya, nanti kita akan belajar tentang media penghantar teknologi informasi dan komunikasi. Kok harus ada media penghantar, Kak? Kok harus ada media penghantar? Ya harus, karena teknologinya di sini berfokus untuk menyampaikan informasi biar komunikasinya lancar ya. Jadi setelah kita bahas perkembangan, kita cari tahu teknologi peralatannya apa aja, media penghantarnya apa aja, dan kita akan menganalisa. Kan udah tahu tuh dihantarkan alat-alatnya, terus kita analisa nih sistem informasi dan teknologi yang ada sekarang tuh kayak gimana sih, kayak gitu loh. Dampaknya apa sih di kehidupan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang keamanan, dan lain-lain. Nanti kalian cari tahu, pokoknya kalian analisa sistem informasi dan teknologi sekarang. Nah, setelah kita menganalisis, kita bakalan cari tahu
jenis, karakteristik, dan fungsi teknologi informasi. Tadi kan dianalisis dulu nih. Nanti setelah dianalisis, nanti kalian mengkategorikan jenis-jenisnya, karakteristiknya apa aja, dan fungsinya apa. Nah, setelah itu, udah kalian belajar menganalisis, kalian udah tahu alatnya, setelah kalian tentukan jenis dan karakteristiknya, nanti baru tuh kalian ngasih tahu, karena mungkin ada istilah-istilah yang baru ya, atau misalnya yang nggak kita kenal, nanti dikasih tahu istilah-istilah informasi dan teknologi itu apa aja, karena agak beda ya uh, istilah-istilahnya, jadi biar lebih kenal. Nah, di tema 7 setelah kita belajar istilahnya, nah kita akan fokus ke komputer. Tadi kan alat informasi teknologi itu banyak banget, nggak cuma komputer ya. Uh, Handphone bisa jadi alat informasi dan teknologi, terus misalnya jam tangan bisa jadi alat informasi, terus printer juga alat informasi, banyak deh pokoknya. Nah, di tema 7 kita akan fokus ke komputer. Jadi, bahas komputer sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Kalau yang sebelumnya secara luas ya, kalau ini komputer aja. Kalau yang sebelumnya kita bisa bahas wifi, router, dan lain-lain. Ingat kalau tema 7 kita bahas komputernya ya, sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, nah, setelah kita belajar menganalisis, setelah kita belajar jenis dan karakteristik, setelah kita tahu alat-alatnya apa, nanti kita bakalan bahas gimana sih caranya buat produk teknologi informasi. Bisa nggak ya kita nih sebagai pelajar bikin produk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini bakalan dibahas di tema 8. Kira-kira kalaupun bisa bikin, kira-kira produknya apa ya yang gampang dan nggak nyusahin. Nanti kita bahas sama-sama. Itu sampai tema 8. Tidak ada 8 tema, tapi ke 8 tema ini semuanya dari 1 sampai 8 itu bukan saya yang menjelaskan, tapi kalian ya. Nah, nanti untuk menjelaskannya, sistemnya presentasi, satu kelompok terdiri dari 4 orang, bebas anggotanya, silahkan pilih sendiri. Uh, Maksimal presentasi nanti 20 menit, 20 menit aja, karena kita kejar-kejaran sama batas waktu aplikasi Zoom sama Google Meet. Nanti presentasinya via Zoom atau Google Meet. Jadi nanti kalian, kayak saya kalau misalnya ngejar pakai Zoom tuh, jadi kalian share screen presentasi saya, ya. Jadi nanti kalian share screen sendiri, nanti kalian menjelaskan. Jadi kalian gantian ngejelasin. Nah, nanti kita minggu depan pakai Zoom atau Google Meet. Saya belum tahu mau pakai yang mana, karena kalau Zoom tuh enak sih, cuma dia kayak maksimalnya satu sesi 40 menit, sedangkan kita presentasinya agak banyak. Jadi kalau pakai Google Meet, dia nggak ada batasan waktu, jadi lebih panjang. Tapi tetap kayak pertemuan sebelumnya, nanti akan dibagi dua sesi, sesi 1 sama sesi 2, sesi 1 untuk 8A sama 8D, sesi 2-nya 8B sama 8C. Dan waktunya mulai presentasinya Jumat depan, tanggal 11 September, jam 10 sampai selesai. Satu sesi 60 menit, kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini, jadi nanti kalian boleh belajar gimana caranya nampilin presentasi PowerPoint kalian atau apapun itu, boleh video di Zoom atau Google Meet ya. Pakai share screen sih. Nah, tugas hari ini apa? Ini dia tugas hari ini. Jadi, untuk sekarang, nggak ada pembelajaran yang kayak kalian mesti baca buku atau ngerjain LKS. Nah, kalian boleh pilih anggota kelompoknya. Ingat ya, satu kelompok 4 orang. Setelah kalian pilih anggota kelompok, kalian tentuin sama-sama mau tema yang apa. Yang kalian pilih yang tadi, yang 8 tema itu, kalian pilih. Terus kalian mulai baca-baca tuh, cari kira-kira kayak gimana mesti mempresentasikannya. Dan setelah didapat, kalian laporkan ke KM, anggota kelompok, sama tema yang mau kalian tampilkan nanti, yang mau kalian jelaskan. Nah, setelah itu, KM melakukan rekap dan melaporkan kepada saya via Google Classroom. Ini dia. Jadi nanti ini ya KM ya, ini khusus untuk KM nih. Jadi nanti KM silahkan rekap kelompoknya. Jadi ini K1 tuh kelompok 1 sampai nanti ada kelompok 8. Terus temanya apa? Dan anggotanya siapa. Untuk tema tadi bisa dilihat di sini. Nih, kalian boleh screenshot, saya kasih lihat. Ya, ini untuk tema 1, 2, dan 3 boleh di screenshot. Ini untuk tema 4, 5, 6. Dan ini tema 7 dan tema 8. Oke, jadi nanti hari ini saya tunggu KM ya, rekapan kelompoknya sama rekapan temanya dari teman-teman. Dan
Hari ini juga semuanya harus dapat kelompok, kalau nggak nanti saya tentuin sendiri ya, yang hari ini nggak laporan kelompoknya, hari ini saya acak tentuin. Jadi mendingan kalian tentuin sekarang ya, pilih sendiri. Oke, nah terus slide presentasinya, kalau kalian pakai slide presentasi atau sumber materi yang kalian nanti presentasikan, kalian kumpulkan via Classroom paling lambat sama hari Jumat. Jadi biar saya bisa baca-baca dulu ya. Jadi nanti kalian buat slide presentasi atau sumber materinya, boleh bentuknya PowerPoint, boleh bentuknya video, boleh bentuknya dokumen biasa, boleh bentuknya gambar, apapun itu silahkan nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 11 September 2020. Nah, itu untuk tugas hari ini dan minggu selanjutnya. Jadi nanti setelah kalian selesai menjelaskan, baru nanti saya akan memberikan feedback sama rangkuman kira-kira gimana sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang nanya, kok kita prakarya belajar teknologi informasi dan komunikasi sih? Aneh banget. Nah, gini, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, prakarya itu terdiri dari 4 bagian. Ada kerajinan, ada budidaya, ada rekayasa, sama ada pengolahan. Nah, untuk kita kemarin kita bahas kerajinan bahan lunak, berarti masuk kerajinan. Nah, untuk sekarang kita masuk rekayasa. Teknologi informasi dan komunikasi ini masuknya ke dalam aspek rekayasa di prakarya. Nah, tapi untuk kelas 8 ini kita masih perkenalan lah istilahnya. Nanti yang agak advance-nya di kelas 9-an sama di semester 2 nanti. Nah, dan balik lagi ke ulangan harian. Ini bolak-balik nggak apa-apa ya. Sebenarnya kemarin soal-soalnya saya ambil dari buku paket yang pernah saya bilang di awal pertemuan. Kalau kalian ingat waktu kita Zoom pertama kali, Learning Contract, itu saya ambil dari situ semua ulangan hariannya. Jadi kalau misalnya sekarang nggak percaya, boleh kalian buka bukunya, terus kalian baca, itu semuanya plek ketiplek ada di sana. Sama banget. Jadi untuk selanjutnya kalian ulangan harian boleh baca-baca buku paket atau buku LKS ya. Karena saya nggak jauh-jauh kok kalau ulangan harian, kalau nggak ngambil dari buku paket, dari buku LKS. Tapi ini loh, this is my exact reaction pas saya lihat result kalian. Karena nilainya, waktu saya lihat pertama kali nilainya kayak 20, 50. Saya mikir, oh ya udah deh, berarti kalian memang nggak mencontek. Jadi, karena kalau nyontek nggak mungkin kan segitu nilainya, iya nggak sih? Tapi itu tadi, saya nggak bangga kalau nilai kalian besar tapi hasil nyontek. Mendingan nilai kalian biasa aja kayak gini, tapi hasil sendiri. Dan saya yakin bisa hasil sendiri kan. Ya, segitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk ulangan harian kemarin. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Minggu depan kita Zoom meeting ya. Yuk. Assalamualaikum.